Halo, selamat pagi para smart parents sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sangat gembira sekali karena matahari bersinar terang. Cuacanya cerah, secerah para peserta di IG Live saya kali ini. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama lagi dengan Paman Gary yang tentunya akan membuat suasana menjadi tambah cerah. Topik kita kali ini adalah prestasi, motivasi, atau obsesi. Bila kita mendengar kata prestasi, para orang tua sekalian pasti sudah memikirkan tentang prestasi anak-anaknya. Biasanya prestasi itu dikaitkan dengan prestasi akademik, di mana kita mengharapkan prestasi akademik anak di sekolah akan tambah bagus setiap tahunnya sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke pendidikan universitas yang sangat bagus untuk mereka. Yuk kita sapa Paman Gary, sudah ada di sini. Gary, terima kasih untuk yang sudah join. Ibu Kartika, Ibu Roslina, Ibu siapa lagi nih? Oh, ada Pak Handoko juga. Halo, good morning Paman Gary, how are you? Selamat pagi Bu Yustin. Wow, senang sekali saya. Hari ini ya, saya bilang kepada para peserta di IG Live ini bahwa matahari di sini terang banget. Kalau di Jakarta gimana nih? I see. Oke. Di Jakarta juga. Emang Bu Yustin di mana? Saya juga lagi di Jakarta dan emang cerah sekali hari ini. Makanya saya ambil settingnya. Di Bekasi. Oh, still di daerah sama lah di Indonesia juga. Iya. Saya pikir lagi di Swiss, lagi di mana gitu. Di planet lain iya. Selamat pagi Bu Yustin. Selamat pagi Smart Parents. Senang sekali. I'm so glad every time I meet you. I don't know why, but yeah, so happy. Gitu. Me too. I'm very happy. Aduh, ini lagi di taman ya. Ini saya di teras rumah, sengaja saya supaya outdoor, sudah gitu menghirup fresh air. Jadi kalau misalnya ada kedengeran ada motor lewat, nggak apa-apa lah, itu buat gimmicks aja gitu kayak gitu. Bener-bener cerah, iya bagus. Nah, Paman Gary, yes. Tadi saya udah bicarakan ke para smart parents sekalian bahwa topik kita kali ini adalah prestasi, motivasi atau obsesi. Wow. Bolehkah saya nanya nih, semoga Paman Gary nggak keberatan ya. Saya deg-degan setiap ditanya sama Bu Yustin. Semoga mau sharing nih pada saat Paman Gary dulu masih di sekolah. Itu apakah Paman Gary termasuk murid yang berprestasi atau bagaimana nih? Oh my God. Malu jadinya. Prestasi. Well, gini Bu Yustin. Jadi kalau seandainya bicara tentang ini saya dulu ya, prestasi tentang saya sendiri. Kalau kata orang-orang nih, kata guru, kata teman, kata orang tua juga saya dapat reward, dapat pujian. Katanya sih iya berprestasi gitu. Tapi saya juga no. I mean saya juga berpikir ini apakah cuman karena besar kepala aja gitu ya, atau memang benar berprestasi karena apakah ini udah sesuai juga dengan passion yang saya lakukan? Kalau seandainya saya memang punya dream di dalam hati, apakah ini memang udah sesuai dengan tracknya? Itu yang kemudian setelah lama-lama semakin dewasa, oh iya ya, ternyata betul. Jadi ini adalah satu prestasi yang menjadi bekal buat saya, tapi harus saya asah sendiri. Stimulusnya memang dari orang lain mungkin, tapi kemudian kita sebagai manusia tuh punya kesempatan lifelong learner itu untuk bisa benar-benar mendalami satu hal yang memang jadi passion kita, ditambah dengan katanya prestasi tadi dari orang lain. Gitu Bu Yustin. Oke, berarti ini ada stimulus tadi ya. Paman Gary bilang stimulus. Berarti pada saat-saat Paman Gary mencari-cari, oke, aku mau di bidang apa ya, prestasi apa yang saya mau gelutin di kemudian hari. Pada waktu itu kan masih di bangku sekolah ya. Nah, motivasi apa saja yang Paman Gary rasakan diberikan oleh orang-orang di sekitar Paman Gary, tentunya dari keluarga dulu ya. Iya. Motivasi. Yang paling utama adalah saya melihat figur dulu, karena memang dari anak-anak saya lihat figur secara visual ya Bu Yustin. Ayah saya adalah seorang engineer. Beliau waktu itu bahkan, oh ya saya cerita sedikit boleh Bu Yustin ya? Boleh banget dong. Saya ini dikasih nama Gary bukan karena
ada apa, tapi ada historinya. Jadi when I was born, my father was in German. Disitulah kemudian dikasih nama singkatan dari Germany itu Gary, ceritanya gitu. Jadi karena mungkin no, jadi waktu mungkin saya lahir, my mom, ibu saya nggak bisa ikut berangkat karena mungkin sudah hamil gitu ya. Jadi waktu saya lahir ayah dari sana, jadi udah dikasih nama Gary aja. Nah, beliau waktu itu adalah seorang engineer yang memang ada tugas lah di Jerman yang terkenal dengan dunia teknologinya katanya. My father menjadi idol buat saya. Jadi seakan-akan seperti figur yang wow, iya ya, dengan hal-hal seperti ini, technical, kemudian engineering, itu membuat saya dari kecil tuh sudah terbiasa melihat ada gambar-gambar teknik, mesin-mesin, kemudian ada beberapa kayak seperti sketsa engineering gitu ya, yang waktu itu saya nggak ngerti, saya suka duduk aja di samping ayah saya. Nah, lama-lama hal ini kemudian membuat saya, this is cool ya, gitu, hal kayak gini. Secara tidak langsung mungkin waktu itu menjadi stimulus buat saya. Oh iya ya, saya lihat ayah saya senang baca, kemudian dia punya buku-buku technical segala macam, di rumah ada seperti library kecil. Terus walaupun saya nggak ngerti, saya juga ikut buka-buka bukunya bahasa Jerman, Bu, saya nggak ngerti. Terus kemudian saya lihat apa ini, kok ada hal-hal menarik. Disitulah kemudian saya awalnya dekat dengan dunia pustaka. When I did not understand apa itu sebenarnya, tapi ada kedekatan dalam dunia pustaka sehingga kemudian membuat saya menjadi terpicu untuk tahu. Nah itu kalau yang tadi Bu Justin bilang motivasi, mungkin motivasi tidak langsung yang saya rasakan dari keluarga, gitu. Dari lingkungan ya, melihat ayah membaca, Paman Gary kecil itu melihat bukunya meskipun nggak tahu artinya apa, tapi tetap pegang dan itu membuat stimulasi suka baca buku gitu. Betul, ya. Betul Bu Justin, betul. Nah terus kelanjutannya bagaimana Paman Gary? Nah, setelah sekolah di mana nih yang mulai tumbuh bakat-bakatnya membaca? Itu dari lingkungan terdekat keluarga gitu ya, dari ayah saya. Nah kemudian pada saat saya mulai masuk sekolah dasar, lucunya mungkin saya nggak tahu apakah memang kepala sekolah kemudian ada komunikasi khusus dengan orang tua saya. Kelas 1 SD, Bu, saya ingat sekali, saya ditunjuk menjadi seperti seorang ambasadornya library sekolah. Jadi tugasnya itu adalah untuk cerita ke teman-teman bahwa di perpustakaan kita ada buku ini, ada buku itu, terus ada fasilitas ini. Jadi memakai saya sebagai library-nya, ambasadornya, bukannya guru atau pembimbing yang cerita ke teman-teman lain. Itu that's good idea sebenarnya. Sehingga di satu sisi anak-anak lain pun melihat, oh si Gary ini ya jadi kayak petugas perpustakaan gitu ya. Tapi terus kemudian saya jadi terpicu, wow, I'm so cool. Aku lebih tahu banyak hal tentang buku-buku perpustakaan. Jadi kayak ada pride di diri saya sampai akhirnya saya cerita ke Bu Justin. Di situ kelas 1 SD, bahkan saya ingat sekali saya membaca satu buku Uncle Tom's Cabin namanya. Ini salah satu buku yang terkenal. Tinggi tuh. Justru itu. Baru saya ngerti setelah saya dewasa, ngapain ya saya dulu baca buku ini. Karena judul itu begitu melekat sampai saya dewasa. Ingat, itu buku pertama yang serius yang saya baca, walaupun mungkin saya juga tidak terlalu mengerti apa yang ada di dalamnya. Saya cuma tahu itu adalah tentang slavery, saya tahu itu adalah di Amerika gitu. Tapi kaitannya dengan diri saya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah karya sastra. Saya juga nggak pusing, tapi saya cuma bisa bilang ke teman-teman di sekolah waktu itu, hey, I'm so cool, aku sudah baca sebuah buku namanya Uncle Tom's Cabin. Terus anak-anak lain, what is that? Itu meningkatkan self-esteem ya, Paman Gary ya? Self-esteem, ada pride, ada satu kebanggaan yang kemudian, nah tadi kan Bu Justin nanya motivasi. Ya, motivasi dari keluarga, dari sekolah, kemudian juga motivasi yang saya asah berdasarkan apa yang saya alami. Lifelong learner ini saya jalani gitu ya. Oh, didekatkan dengan dunia pustaka misalnya. Akhirnya saya juga punya passion di dalam diri. Wah, ini keren ini kayaknya. Karena saya paham sekali dunia anak-anak belum punya yang namanya dreams atau sebuah cita-cita. Jadi kalau ditanya cita-cita pun pasti akan ngambang Bu Justin jawabnya. Oh, astronot.
oh jadi pilot gitu, biasanya. dokter gitu. Tapi belum firm gitu, belum ada sesuatu yang benar-benar melekat gitu. Tapi kelas 1 SD itu kemudian pelan-pelan saya sadar, oh ada ya dunia ini, dunia itu, sebuah era berbeda, ada pengalaman di negara berbeda dari dunia pustaka. Nah, kecintaan saya dengan dunia pustaka ini memang Bu Justin betul dari keluarga, lalu dari pihak sekolah, kemudian saya sendiri menganggap itu sebagai passion yang mengasihkan istilahnya. Gitu. Okay. Nah, tadi kan Paman Gary bilang kalau papa adalah seorang insinyur. Kadang-kadang kalau papa seorang insinyur, pengen anaknya jadi insinyur juga. Pastinya. Nah, apakah obsesi itu juga ditularkan? Ini kita ngomongin motivasi atau obsesi ya. Motivasi kan tadi Paman Gary diberikan stimulasi, kemudian suka. Lalu kemudian timbul dari dalam diri ingin mendalami lagi, membaca lebih banyak buku. Nah, kalau obsesi ini, kalau di dalam kamus ini adalah salah satu yang perlu kita hindari sebagai orang tua nih. Kalau misalnya kita sebagai orang tua itu ayahnya dokter, pengen anaknya jadi dokter. Ini ayahnya Paman Gary adalah seorang insinyur. Bagaimana nih waktu dulunya? Apakah dia juga jadi insinyur? Wow, it was a long time ago. Tapi gini Bu Justin, kalau apakah saya dipaksa, saya kira tidak ya. Tapi kemudian memang ada beberapa kata-kata yang ayah saya, orang tua saya tuh kayak papa dong nanti, makanya sekolah yang benar gitu ya. Yang membuat saya, ini apakah memang pasnya saya harus ke sana ya gitu. Tapi lama-lama sepertinya orang tua saya juga melihat seperti si Gary ini beda deh, bukan kayak yang dijadikan obsesi oleh my dad atau my mom gitu. Jadi akhirnya mereka melihat apapun yang dilakukan oleh saya, mereka memberikan support dan reward. Itu yang saya ingat sekali, walaupun mungkin berbeda dengan reward. Ya, walaupun mungkin berbeda dengan obsesi mereka sendiri. Gitu. Jadi akhirnya tidak menjadi satu hal yang konflik di dalam diri saya. Gitu. Kan biasanya konflik itu terjadi karena obsesi kemudian dengan passion kayak kesannya saya kok dipaksa gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui juga buat smart parents Bu Justin. Betul. Tadi saya tertarik dengan perkataan Paman Gary tentang support dan reward. Apakah bentuknya? Apakah selalu dengan barang atau dengan kata-kata atau dengan seperti apa ya? Support dan reward ini memang simpel sekali Bu Justin. Awalnya dari sesuatu yang sifatnya kata-kata gitu. Jangan diketawain Bu Justin ya, jangan diketawain tapi ya. Saya waktu SD itu sempat ditanya sama mama saya, nanti kamu kalau udah bercanda ini, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Terus saya bilang dengan gayanya, aku mau jadi bintang film. Bintang film, ini bener loh, bintang film beneran loh udah jadi. Ya memang. Saya kecil waktu itu mau jadi bintang film karena saya senang lihat film Star Trek lah waktu kecil itu, hanya karena ada scientificnya, ada engineeringnya, terus kemudian sci-fi-nya gitu ya. Pengen jadi pemain film. Saya tahu mama saya kaget karena ini bukan sesuatu yang terbiasa di keluarga saya yang sangat moderat gitu. Nggak ada di dalam keluarga kita yang tiba-tiba bergerak dalam bidang art misalnya gitu ya. Tapi saya ingat kata-kata beliau yang kemudian merasa membuat saya punya support adalah boleh tapi sekolahnya yang bagus. So, jadi itu adalah sesuatu yang memberikan saya support, kayak ada approval. Tapi sekolah yang bagus itu juga saya pegang. Berarti mesti belajar yang betul, apapun sifatannya secara akademik juga harus dilakukan dengan pace yang betul. Nah, support inilah walaupun hanya kata-kata, kemudian menjadi hal yang terbukti nyata secara reward gitu Bu Justin. Reward artinya begini, nanti kalau seandainya kamu sekolahnya oke gitu ya. Waktu itu saya ceritanya jadi juara kelas Bu Justin. Hadiahnya sederhana sekali. Mama mengasih hadiah saya adalah satu album perangko kuno. Yang saya pikir ini ngapain dikasih perangko kuno? Saya nggak ngerti. Tapi setelah saya dewasa, lama saya ngerti. Wow, ini value-nya luar biasa. Ya, secara intrinsik, secara bukan fisiknya mungkin, tapi ibu saya sekarang kan mengajari. Ini kalau kamu koleksi, kamu benar-benar baik menyimpan, kemudian juga bisa mengurus dengan baik,
ini bisa atau diasah, diurus gitu. Ini bisa menjadi sesuatu yang berguna. Dan saya percaya itu akhirnya sampai sekarang. Apa yang kita ada dapatkan. Ada sejarahnya juga ya, Paman Gary ya? Kan iya. Perangko ada cerita sejarahnya juga. Iya, betul. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu perangko lah begitu, tapi begitulah ceritanya, Bu. Oke. Jadi tadi selain motivasi itu ada seperti dukungan positif dari para orang tua, orang tuanya Paman Gary, dan juga dari reward yang diberikan ya. Ini ada pertanyaan. Silakan, yuk kita ngobrol Smart Parents. Silakan loh para Smart Parents, kalau mau ada yang ditanyakan, mau memberikan komentar, silakan. Anak saya setiap mau les piano, les di sekolah harus dibagusin moodnya. Nah, salah satu untuk penyemangat dia adalah setelah les saya kasih coklat atau snack dan itu efektif. Oh iya, oke. Bagus ya. Bu Yustin bisa cerita deh sebagai seorang pendidik. Ternyata memang hal seperti ini walaupun simpel juga punya efek yang positif ya Bu Yustin ya? Ya, meskipun nggak harus yang tadi reward itu perlu, tapi bukan selalu yang harus misalnya harganya mahal atau apa. Memberikan simple-simple, bisa dengan misalnya kata-kata juga, note, ya itu juga membuat anak senang juga. Nah, ini apakah cara itu punya pengaruh jelek, Ibu Titi? Itu tanya begitu Paman Gary. Ayo. Kalau pengaruh jelek enggak ya Bu Yustin ya, karena selama itu masih ada dalam takaran yang betul, saya pikir itu hal yang wajar kok memberikan reward coklat atau snack. Tapi ini bukan menjadi satu habit atau kebiasaan yang baku istilahnya, sehingga nanti prestasinya pun hanya karena adanya coklat atau snacknya, jadi bukan karena memang passion dari si anaknya. Kasihan nanti kalau dia hanya mengejar snack atau coklatnya, gitu. Iya, jadi reward itu juga kita harus hati-hati ya. Memang betul. Kadang ada salah satu peneliti mengatakan bahwa cara kerja otak itu salah satunya adalah perlu reward di akhir. Tapi kita harus hati-hati reward seperti apa yang bisa membuat anak itu termotivasi, bukan malahan akhirnya tergantung tadi. Betul. Apa sih rewardnya? Kalau nggak ada rewardnya saya nggak ngerjain, itu juga harus hati-hati ya. Betul. Reward can punish as well. Oke, Paman Gary, tadi kan kita bicarakan tentang apa yang membuat motivasi Paman Gary, kemudian apalagi nih habit-habit apa? Tentunya kan kalau kita pengen anak berprestasi, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tanamkan kan? Ya. Salah satu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi makin lama, karena awalnya membaca itu Bu Yustin ya, membaca dekat dengan dunia pustaka, kemudian juga mendapat stimulus yang positif dari keluarga. Puji Tuhan ini saya dapatkan dari pihak sekolah juga, seakan-akan ini semua menjadi snowball effect. Makin lama makin bergulung gitu di dalam kehidupan saya. Dari dunia pustaka itulah kemudian saya juga ingat dengan kata-kata yang mungkin tadi sempat sebut. SD saya udah bisa menghafalkan mens sana in corpore sano gitu misalnya kan. Itu yang bagus juga nih. Nah iya kan Bu Yustin dia percaya. Yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Iya, jadi kesehatan itu baik kesehatan fisik atau mental menjadi satu hal yang jadi modal awal lah. Gimana caranya supaya kita bisa berprestasi dan juga punya passion. Memang buat anak-anak ini masih adalah konsep yang ngawang-ngawang. Ya kan kita masih seneng main, ya kan kita masih seneng lari-lari. Masa nggak boleh sih gitu? Ya tapi harus tahu jam istirahat. Misal dalam konsep anak-anak belum lengkap gitu. Tapi kalau lama-lama pasti nanti mereka sadar dan paham sesuai dengan bertambahnya usia. Oh ya perlu ya. Dan ini juga mesti hati-hati karena stimulus ini pun Bu Yustin, dunia ini sangat beragam sehingga stimulus itu bisa juga datang dari sisi yang positif, tapi juga bisa datang dari sisi yang kurang baik loh. Media, teman bermain yang ternyata kurang positif misalnya, atau juga habit-habit yang kita lihat juga ya? sangat Bu Yustin, sehingga pada saat anak-anak itu, saya ceritanya agak nggak enak, tapi saya ingat sekali saya punya teman waktu kecil yang sempat waktu itu kita pikir kenapa ya kok dia sekolah malas, terus kemudian kayaknya nggak terlalu bersemangat, di sekolah juga diem, nggak punya passion, terus kesannya kayak orang yang
uh, menjadi alien gitu. Belakangan saya tahu Bu, di rumah keluarganya kurang harmonis. Sehingga mungkin itu menjadi expression dari si anak, Bu, ngapain saya sekolah? Toh juga mama papa juga nggak terlalu peduli lah gitu. Jadi, oh wow, ini juga belakangan saya juga bisa kemudian menyadari stimulus ini atau pemicu-pemicu yang negatif ini juga bisa masuk. Jadi otomatis membuntukan prestasinya. Obsesi jadi tidak ada, kemudian motivasi pun juga jadi hilang. Sehingga kita nggak bisa mengharapkan prestasi apapun dari anak itu gitu. Karena dia sendiri sudah seperti kehilangan hope. Buat apa sih saya berprestasi toh? No use kalau begini caranya gitu. Kasihan saya lihat. Karena kehilangan ini ya, kebutuhannya belum terpenuhi. Iya. Needs, merasa dicintainya itu belum terpenuhi. Iya. Paman Gary, ini ada pertanyaan ini dari Bu Kartika. Definisi prestasi bagi tiap-tiap orang tua itu bisa jadi berbeda juga ya, Bu Yustin. Exactly, betul. Bahkan juga dari hal-hal yang sifatnya kita kelihatannya main-main. Contoh Bu Yustin ya, ini saya tadi sempat cerita sama Bu Yustin. Saya kebetulan juga mengelola satu sanggar untuk audisi anak-anak misalnya gitu. Sering sekali Bu Yustin, saya itu mendapatkan semacam message dari orang tua yang mengatakan, Paman Giri, anak saya tuh bisa ini loh, bisa itu loh. Jadi nanti kalau dia ikut tampil pasti keren loh. Coba deh, anak saya tuh hebat banget gitu. Terus kemudian, oke Bu, saya boleh ketemu sama anaknya kayak gini. Belakangan saya tahu ternyata prestasi yang ada dalam mindset orang tuanya, saya lihat bukan di situ kok. Ini anak malah tidak punya passion melakukan hal yang kata orang tuanya itu sebuah prestasi. Kamu keren kalau bisa begini. Tapi ternyata anak itu nggak menginginkan hal itu. Ini bisa jadi konflik Bu. Jadi kalau Bu Kartika bilang prestasi itu setiap orang tua bisa berbeda, sangat betul. Karena bisa jadi juga berbeda dengan si anak. Apa yang menjadi dreams-nya anak itu sendiri. Oke, jadi yang tadi dibilang mamanya pengen berprestasi itu seperti ini, tapi kita juga harus lihat kompetensi anak dan juga passion. Kompetensi dan passion itu juga perlu kita lihat. Di sini ada tanggapan lagi dari Bu Kartika, ada yang menganggap nilai anak bagus, jadi juara-juara itu prestasi. Tapi ada juga yang menganggap saat anak berperilaku baik, sopan, jujur, semangat bersekolah, rajin berdoa adalah sebagai prestasi. Ini karena perbedaan mindset dari semua ya, Paman Gary ya. Dan nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga itu juga, karena setiap keluarga sekali lagi values-nya pun pasti berbeda-beda. Bahkan pada saat satu keluarga menganggap perilaku baik itu adalah prestasi, bisa jadi itu bukan prestasi buat keluarga lain. Karena buat keluarga lain, kalau jadi engineer, jadi dokter, itu baru prestasi. Tapi kalau kamu cuman sopan, itu bukan prestasi. Nah, ini yang harus kita jadi buat smart parents. Kita harus seimbangkan. Seimbangkan. Benar. Harus balance. Yes. Prestasi akademik itu harus juga disertai dengan prestasi dong. non-akademis seperti prestasi dalam bidang bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia membawa diri. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ke habit nih ya, Paman Gary ya. Paman Gary tadi bilang bahwa membaca itu salah satu habit kunci untuk berprestasi ya. Betul. Nah, bagaimana menimbulkan minat baca Paman Gary pada tadi kan dibawa ayahnya baca bareng, kemudian ke perpustakaan, kelas 1 SD bertanggung jawab menjadi seperti ambasador. Iya. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu habits membaca ini agar tetap tumbuh? Ya, jadi pada waktu saya kecil, saya itu punya weekly event bersama ibu saya. Ibu saya bilang, nanti kalau kamu misalnya udah seneng, udah lihat baca nih, Mama mau ajak ke rumah Aki. Aki adalah my grandfather. Kebetulan beliau waktu itu bertugas di parlemen. Dan dia itu mengajak saya kemudian lihat sebuah perpustakaan besar luar biasa luasnya, punya DPR RI gitu ya. Saya di situ bisa kayak anak kecil yang, wow, ini kayak
chocolate factory gitu, kayak sesuatu yang buat saya itu kayak wow, apa ini, kok ada banyak buku yang nggak pernah terbayangkan. Jadi itu kayak reward yang kemudian pelan-pelan membuat saya pun jadi terpicu, kepengen tahu ada apa aja buku ini buku itu. Karena awalnya memang dari engineering ayah saya jadi tertarik itu melihat misalnya cara pembuatan pesawat ulang-alik gitu, roket gitu. Jadi seakan-akan itu membuat anak-anak lain juga jadi jealous gitu. Kok kamu baca kayak gituan, katanya, nggak komik? Ya, this is what I like gitu. Mungkin berbeda dengan yang teman-teman lain. Jadi satu tadi kalau Ibu Justin bertanya tentang apa yang membuat saya kemudian juga menjalani ini lifelong learner-nya dengan diteruskan selain motivasi tadi, saya punya keyakinan. Keyakinan itu adalah apa yang saya lakukan ini sesuatu yang baik karena saya dapat reward dan support dari lingkungan, orang tua dan sekolah. Sehingga kalaupun teman-teman bilang, kan kerenan kalau baca yang komik yang ini. Di saya enggak, karena bukan itu yang keren gitu. Jadi saya punya keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kemudian confidence ini yang membuat saya kemudian menjadi, oh ya, saya percaya apa yang saya dapatkan ini sesuatu yang baik, walaupun mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Lain kalau nggak confidence, Bu, nanti bisa jadi terbelokkan apa yang mungkin ada dalam pemikiran saya. Oke, jadi untuk berprestasi itu memang perlu stimulasi, perlu sarana untuk selalu diingatkan kembali dengan smart parents punya anak yang suka membaca, sering diajak ke library. Nah, sekarang ini apa nih? Saya dulu baca RPAL dan RPUL udah seneng banget. Oke. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah bila kita punya anak yang kita tahu minatnya di mana, kita stimulasi juga dengan membawa mereka ke lingkungan yang memang mereka bisa mengeksplorasi dunia mereka. Eksplorasi dari tadi nyari kata-katanya. Iya, untuk eksplorasi bagaimana akhirnya anak menemukan passion. Karena kita sama-sama yakin, Bu Justin, anak jujur saja belum tahu kok, dia masih eksplor semuanya. Dunia ini sangat luas. Jadi dia belum bisa untuk menetapkan dengan firm, inilah yang akan saya lakukan, ini yang saya cintai. Karena bisa jadi berubah-ubah. Itu hal yang wajar dalam dunia anak-anak kalau dream dan passionnya setiap hari berbeda-beda lah begitu. Nah, kalau kita lihat kan Paman Gary berprestasi, kita sudah melihat ya prestasi Paman Gary dalam dunia dongeng, dalam dunia presenting. Nah, pada saat menentukan saya mau mendalami ini nih sehingga saya bisa berprestasi. Itu pengalamannya gimana ya Paman Gary sehingga menentukan aku maunya di sini. Memang Paman Gary dari kecil kan sudah suka baca ya. Iya. Bagaimana perjalanannya sehingga sampai pada saat pencapaian seperti sekarang ini? Iya. Nah, kalau tadi ada motivasi, ada stimulus baik dari lingkungan, dari keluarga, ada satu hal lagi, Bu, ada yang bekerja sebenarnya, dan saya percaya sungguh dengan hal ini, ada invisible hand. Ada memang kuasa Tuhan yang bekerja di situ gitu ya, sehingga tanpa sengaja misalnya waktu saya kecil, saya tahu bahwa tidak ada yang tidak sengaja, pasti adalah sebuah rencana Tuhan lah begitu. Nah, dan kalau tadi ada sempat bilang di chat yang juga sempat dikirimkan, ora et labora, betul. Jadi kalaupun kita berusaha ada juga diiringi dengan doa. Saya waktu SD itu, Bu, tiba-tiba di lingkungan saya punya kesepakatan, kamu, ini kelas berapa waktu itu ya? Saya kelas 4 SD kalau nggak salah. Kamu nanti jadi MC untuk acara 17 Agustus di lingkungan RW kita ya, gitu. Wow, bayangkan kelas 3, 4 SD menjadi MC di sebuah acara lingkungan RW untuk acara 17 Agustus waktu itu, Bu. Kemudian ini adalah invisible hand, ini tangan Tuhan gitu yang bekerja. Saya punya passion, saya punya dream, dikasih stimulus, tiba-tiba seperti dikasih chance. Kesempatan gitu ya. Kesempatan. Jadi ada kesempatan yang now you have learned, now you have to do this now. Gitu, seakan-akan yang kalau gitu aku akan melakukan ini dengan hal yang sebisa mungkin gitu. Jadi ada passion, ada motivasi, tiba-tiba ada chance, ada kesempatan yang terbuka, dan ini buat saya menjadi hal yang luar biasa, ditambah dengan reward tadi, apa yang menjadi gimmicks yang diberikan oleh lingkungan mungkin. Nah, pasti setelah jadi MC kan banyak yang bilang,
bagus. Iya. Rewardnya, iya. Reward. Iya, betul Bu, itu maksudnya. Di sini ada Ibu Tuti Sunardi yang mengatakan ini. Selamat pagi Bu Tuti. Intinya jangan memaksakan kehendak kita pada anak, biarkan berkembang sesuai bakatnya. Itu dia, itu dia, sangat setuju. Ibu Tuti, terima kasih. Kadang yang membingungkan adalah kalau anaknya berbakat semua, banyak sekali bakatnya. Akhirnya kan mau menentukan mendalami yang mana sehingga dia bisa berprestasi. Itu yang perlu kita bicarakan juga nih Paman Gary ya. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam porsi yang harus dilakukan oleh smart parents, Bu. Karena tadi kalau Bu Justin bilang bahwa ini sudah punya kemampuan banyak nih anak. Ada satu proses lagi yang belum selesai, yaitu proses seleksi. Yang mana yang menjadi primary-nya, yang mana menjadi the major dari semua habits atau knowledge yang dia miliki. Dan inilah yang memang harus diketahui dan pelajari oleh smart parents atau guru kalau di sekolah, sehingga pelan-pelan kemudian terseleksi dari semua knowledge yang dia miliki, kesannya hebat semua. Oh, ternyata dia justru sukanya di science ya gitu. Walaupun dia artnya hebat, gambarnya jago, baletnya juga oke gitu. Terus kemudian, tapi ternyata wow, dia punya sesuatu yang lebih di science. Nah, proses seleksi ini harus hati-hati Bu, karena disinilah kemudian nanti akan membuat cetak biru anak pada saat nanti dia dewasa. Karena proses seleksi dari semua major yang tadi sudah dimiliki. Oke, jadi kalau tadi yang bisa semua itu kan masuknya kompetensi. Dari kompetensi itu kita lihat yang lebih passionate, yang mereka itu lebih bahagia, bersemangat bila melakukan yang mana, itu yang kita mungkin arahkan untuk pilih ya, Paman. Ini ada pertanyaan dari Angelica. Mengapresiasi effort yang sudah dilakukan juga penting daripada terpaku pada hasil akhir ya Bu Justin dan Paman Gary. Sangat. Proses itu juga hal yang perlu sekali. Jadi jangan hanya hasil akhir, tapi bagaimana setiap anak itu. Contoh gampangnya gini deh Bu Justin. Anak itu bisa belajar jalan pun umurnya beda-beda. Ada yang dalam waktu beberapa bulan dia sudah bisa merangkak, tapi ada juga yang kemudian udah lama kok dia masih kecil. Ada perjalanan yang berbeda dari tingkat fisik atau juga kemampuan bicara. Ada anak yang sudah sedemikian banyak kemampuan konsonannya, tapi ada yang sudah gede kok kayaknya susah sekali ngomong. Setiap anak very unique, jadi jangan pernah menyamakan sehingga reward di setiap proses kecil ini menjadi hal yang sangat berarti buat anak itu. Reward itu kan bisa berupa pujian ya. Pujian seperti apa yang efektif. Ini dari Ibu Angel tadi mengatakan bahwa mengapresiasi effort. Saya pernah mengimplementasikan, dulunya kan kalau waktu kita belum belajar banyak ya, kalau kita memuji kan pasti very good. Oh great, wonderful. Great. Nah kadang-kadang pujian seperti itu tuh kita pikir, oh aku udah puji. Nah itu kita kadang anak-anak bingung apanya yang great ya, gitu kan. Nah makanya nih saya juga ingin mengajak para smart parents sekalian di sini untuk melihat pujian seperti apa yang kita berikan. Lebih baik misalnya ada anak yang tadi Paman Gary cerita diberikan kesempatan menjadi MC. Nah kalau pujiannya great aja, pasti kan Paman Gary, oh iya saya senang sih dibilangin bagus, tapi lebih senang lagi kalau dikasih tahu tadi kamu confident sekali, ya kan? Bu Justin, betul. Jadi ternyata reward ini pun harus spesifik, bukan sesuai, bukan hanya sesuatu yang sifat, bukan hanya sesuatu yang bunga bibir lah, bukan sesuatu yang hanya sekedar kata-kata indah. Tapi kamu bagus. Kamu bisa ngapalin semuanya ya. Itu yang saya bilang spesifik. Jadi akhirnya saya tahu, oh saya bagusnya di situ gitu. Bukan cuman keren, that's it gitu. So what? Gitu loh kayak gitu. Harus spesifik, bener banget Ibu Angel. Itu, betul. Yes. Nah, jadi kalau misalnya ada anak kecil yang berlatih piano gitu ya, kita kasih spesifiknya pujian misal begini, dia udah bisa memainkan Fur Ellis gitu. Wah, kamu hebat ya. Sekarang jari kamu sudah luas. Sehingga buat mindset anak itu tahu, oh inilah achievement. Ini sesuatu yang kemudian menjadi
reward buat passion saya. Jari sudah luas. Mungkin mainnya masih ngaco. Mungkin masih kepleset nadanya, tapi bahwa jari sudah luas itu menjadi satu hal yang menjadi stimulus yang baik buat dirinya, gitu Bu. Nah, dia pasti termotivasi untuk berlatih biar tambah lincah, Leo gitu ya. Iya. Dan contoh pujian yang spesifik lagi, misalnya kalau Paman Gary meminta anak untuk mendongeng, itu bagaimana? Iya, betul. Wah, betul sekali Bu. Jadi pujian ini juga memang saya perhatikan baik-baik buat beberapa anak, sangat spesifik itu menjadi hal yang positif. Jadi pada saat saya meminta dongeng, beberapa anak untuk tampil bergiliran, atau kalau dalam dunia storytelling namanya continuity storytelling. Jadi Paman Giri cerita, misalnya di bagian awal, ada seekor kelinci suatu hari sedang berjalan-jalan di hutan. Dia menemukan satu kotak emas di tengah hutan. Oke, sekarang Dava lanjutkan ceritanya. Ada apa di kotak emas itu? Misalnya gitu ya. Kemudian ini adalah satu cara untuk memberikan pelatihan public speaking untuk anak-anak. Saya memakai istilah mendongeng sebenarnya. Kemudian si Dava ini menjadi, di dalam kotak emas itu ada sebuah kunci. Gitu misalnya. Dia karang dengan imajinasinya dan saya memberikan kesempatan. Nah setelah selesai saya berikan reward kepada dia. Dava hebat ya, karena Dava sudah bisa membayangkan kuncinya itu berwarna merah. Gak semua anak loh membayangkan kuncinya warna merah. Buat dia sangat spesifik. Oh wow gitu. Jadi buat dia pun menjadi semakin terpicu, bukan karena wah Dava pinter ngomong sekarang. So what kalau pinter ngomong kan memang kayak gitu. Jadi usahakan pujian itu spesifik, bisa dilihat dari prosesnya, bisa dilihat juga dari misalnya warnanya, campurannya bagus. Oh kamu ngomongnya jelas sekali, volumenya. Jadi kita harus bukan hanya good aja atau great saja atau wonderful saja, tapi bisa diikuti dengan sesuatu yang lebih spesifik yang menggambarkan apa yang sudah dilakukan. Nah ini Ibu Maria menanyakan, sejauh mana sih orang tua bisa tarik ulur dalam memotivasi anak bila mood atau emosi anak pun berubah-ubah? Aduh Bu, kalau emosi anak berubah-ubah semuanya itu adalah hal yang terjadi very normal, bukan cuma buat anak-anak, tapi semua manusia memang. Semua manusia itu pasti Bu, pasti emosi berubah-ubah. Lagi happy, lagi. Tapi yang membedakan adalah perkembangan umur ini membuat kita belajar how to handle atau how to respond. Mungkin buat anak-anak emosi memang juga berubah-ubah, but they don't know yet how to handle or how to respond that emotion gitu. Jadi gimana meresponnya? Kalau misalnya dari emosi ada kecemburuan, kok teman saya malah bisa, saya enggak sih? Saya sebel, saya nggak mau les lagi lah. Kalau itu kan menjadi motivasi yang jelek buat anak-anak. Jadi dia emosinya. Nah tarik ulur itu mungkin istilah ibu tadi ada tarik ulur. Sebenarnya tarik ulur ini saya juga kurang paham ya, karena itu benar-benar by feeling. Setiap anak very unique. Tarik ulurnya juga nggak bisa dipakai dengan satu ukuran yang sama untuk anak. Tapi betul kalau untuk tarik ulur mesti ditarik, dipuji, kemudian juga diberikan walaupun mungkin terlalu dini, semangat, ada sedikit, ada semangat yang diberikan kepada mereka. Ya. Kalau pengalaman saya dengan anak saya, ketiga anak saya, kalau lagi emosi tinggi, itu saya biasanya membiarkan dia untuk menurunkan dulu. Oh ya. Misalnya kadang-kadang kan kayak, kamu mau pilih jurusan apa gitu kan, waktu mereka mau menentukan itu kan. Aku pengennya ini. Di dalam pikiran kita kadang-kadang, masa depannya gimana nih kalau jadi profesi yang ini gitu kan. Nah, habis itu nanti dia meninggi nih. Kalau dia lagi meninggi, saya bilang oke, sekarang pikirkan dulu deh. Apa saja alternatif yang lain. Nanti kita ngobrolin lagi. Karena kalau pada saat anak kita meninggi, lalu kitanya tetap push, itu akhirnya akan clash. Kan? Resistensi betul itu sekali. akan datang kan. Sangat kita, betul. Biarkan dulu, kamu pengennya jurusan ini ya. Coba dipikirkan apa saja kemungkinan ke depannya yang nanti akan jadi profesi kalau kamu ambil jurusan ini. That's the selecting. That's the selective prosesnya itu tadi. Iya. Betul Bu Yusin. Jadi itulah kadang-kadang anak-anak tidak tahu bagaimana untuk merespon atau bagaimana untuk menghandle emosinya, bagaimana untuk menyeleksinya bahwa ini
emosi yang kurang baik. Buat mereka belum ada ukuran itu. Tapi pelan-pelan dengan Bu Yusin tadi mengajari, dia akan tahu, oh iya ya, saya mesti tahu kompensasi. Saya mesti tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan buat anak-anak ini menjadi satu hal yang menjadi pelajaran hidup buat mereka. Tidak mudah buat membuat anak yang langsung memutuskan perkara dalam waktu hanya sebentar aja misalnya. Kamu nanti besar mau jadi apa? Saya besar mau jadi insinyur. Udah kalau gitu mama besok sekolahkan kamu ke Swiss ya, begin-begin. Terus anaknya, tapi belum mau, mama masih mau main sepeda lah, jadi bingung. Masih berubah-ubah. Kita harus melibatkan anak juga. Iya. Saya akan menyapa dulu, ada teman saya nih yang dari Meksiko ikutan, Verbamba. Oh hai. Verbamba. Ada teman saya juga, Bu Justin, ada Kak Eklin dari Ambon. Ini adalah seorang storyteller dari Ambon. Selamat pagi, Dek Eklin. Beliau adalah seorang pendeta yang juga menjadi seorang pendongeng untuk anak-anak di Ambon. Keren. Wah, jadi yang ikutannya bukan dari Indonesia aja ya, tapi ada dari luar negeri juga, ada Verbamba dari aja, tapi ada yang dari Ambon juga. Silakan para peserta bila ingin menanyakan ngobrol, mau komen silakan. Dan juga mungkin kalau mau ada usulan-usulan topik apa lagi yang mau kita bahas, kita bisa juga DM kita ya, Paman Geri ya. Iya, betul. Bisa di komen juga. Betul. Oke. Nah, tadi sudah masuk ke tentang Ibu Maria tadi bilang bahwa kadang emosi, tarik ulurnya gimana. Nah, kalau kita melibatkan anak untuk misalnya lagi emosi, udah kita libatkan mereka untuk berpikir, kemudian kita berikan waktu untuk mereka juga menurunkan emosi tingginya, lalu kita kembali lagi sehingga kita bisa menyemangati dia. Menyemangati dia lagi. Nah, Paman Geri, kalau untuk membuat motivasi terus sehingga dia berprestasi, apa saja tips-tipsnya dari Paman Geri ini? Hal-hal yang penting apa saja? Saya ada satu tips lagi yang sebenarnya saya dari tadi belum berani untuk mengeluarkan, Bu Justin, karena ini juga harus sangat hati-hati. Tapi adalah satu hal yang sangat perlu. Kita harus hati-hati. Adalah satu elemen lagi namanya punishment. Ada reward, ada punishment, tapi bukan punishment ini berarti satu hukuman. Kali ya, Kalau punishment terlalu berat, consequences. Jadi itu juga harus sebuah nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tahu bagaimana membuat ukuran. Jadi misalnya gini, oke, hari ini kita ketemu, ini di Sanggar Dongeng Anak-anak. Minggu depan Paman Giri kepengin misalnya kita semua mengumpulkan cerita tentang kelinci di hutan, gitu ya. Ternyata minggu depannya ada seorang anak yang tidak membuat gitu. Saya juga mesti membuat konsekuensi untuk ada fairness. Teman-teman kamu yang lain buat, kamu ternyata nggak buat. Nah sekarang Paman Giri sih kepengen kamu bisa. Kalau gitu sekarang ceritanya bukan cuma kelinci di hutan, tapi kelinci dan kancil di hutan. Coba kamu buat gitu ya. Jadi kayak ada konsekuensi karena ini nanti anak-anak akan tahu di real world, dunia nyata pada saat mereka dewasa, hal-hal ini menjadi salah satu yang harus mau tidak mau mereka hadapi. Ada konsekuensi. Walaupun itu jadi harus bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab, that's the language. Bu Yus, kenapa saya bilang punishment? Bertanggung jawab, itu maksudnya. Bertanggung jawab dengan tindakannya. Iya, iya. Ini ada Ibu Tuti Sunardi, luar biasa acaranya. Bravo Bu Yusin dan Paman Geri. Terima kasih. Terima kasih juga para partisipan di IG Live kita kali ini ya. Terima kasih untuk ikutan terus. Oke. Kemudian ada Pak Widodo juga. Halo, selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi. Seru nih. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Jadi untuk berprestasi itu kita harus kembangkan juga tadi yang udah kita bicarakan ya, habits yang baik itu harus kita kembangkan. Nah, kalau kita sarikan tadi habits untuk membaca itu penting, habits untuk menjadi sehat itu penting tadi ya, yang mensana insan corpore sano itu. Jadi tadi habits ada 3 macam kalau saya boleh sarikan di sini, yaitu habits untuk healthy habits, terus lifelong learner habits,
ya salah satunya membaca, dan kemudian yang ketiga adalah caring habits, di mana kita juga harus kembangkan anak-anak untuk punya kebiasaan peduli, peduli pada diri sendiri, peduli pada sesama, peduli pada lingkungan. Sebelum saya lanjut lagi, ini ada Henry ya, Dimitri. Agree, sir. Punishment is so scary for children. Too many it is. Punishment to the children without giving purpose and responsibility of the punishment. Okay. Ya, yes, betul. it is. Exactly. Yes, benar. Jadi itu Bu Justin. Wah, luar biasa. Ini Smart Parents ternyata juga memang punya passion besar untuk mendalami hal ini, karena apa yang kita bicarakan, kita sudah beberapa kali Bu Justin ngobrol di IG Live ini, semua yang kita bicarakan ini dari mulai topik-topik sebelumnya adalah sebuah pelajaran hidup sebenarnya. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi kita sebagai adult, sebagai orang yang katanya dewasa, ternyata juga belajar banyak dari apa yang anak-anak lakukan atau menjadi habits mereka, dan itu yang menjadi timbal baliknya. Sehingga kita pun sadar seperti tadi Dimitri bilang, no, it's not punishment. Yes, you're right, bukan punishment, tapi untuk bisa memberikan consequences, itu yang tepat gitu. Oke, lumayan buat jadi bekal kelak berumah tangga dan jadi seorang ibu, ini kata Dimitri. Bisa buat modal didik anak supaya kelak jadi great parent. Oke, komennya. Good luck. Nah, setelah tadi habits ya, 3 habits itu, tentunya kan tentang bagaimana kita memberikan praise ya, atau pujian. Pujian pada anak-anak kita. Nah, Paman Gary, kadang-kadang kan kalau kita memuji tetapi tadi nggak spesifik, tadi bukannya menambah bagus, tapi kadang anak-anak jadi ini pujiannya sincere atau enggak sih? Jadi anak-anak pun sebenarnya sudah punya feeling, Bu, sincere atau tidak, mereka juga sudah bisa punya sense ke sana gitu. Jadi kalau cuman ya bagus, udah oke. What bagus, itu yang menjadi pertanyaan dalam hati mereka, tapi karena ini nggak terungkapkan, jadi akhirnya nggak jadi motivasi yang bulat buat anak-anak. Tapi kalau kita memberikan satu reward atau juga pujian yang memang ternyata sangat spesifik, itu buat anak-anak membangun, buat anak-anak akhirnya juga punya trust. Oh wow, guru ini atau orang tua ini memperhatikan betul apa yang saya lakukan. Jadi bukan sesuatu yang sambil lalu istilahnya. Wow, dia betul-betul memperhatikan. Ini kayak saya mendapatkan satu kebanggaan dengan diperhatikan seperti itu. Gitu, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Maria. Bagaimana memberikan konsekuensi yang juga membantu anak memperbaiki kesalahan dan juga mengembangkan dirinya? Nah, ini kalau di sekolah kami nih, Paman. Ya, nah itu yang saya kepengen dengar dari Bu Justin nih. Gimana nih kalau di dunia akademik? Karena memang harus mau tidak mau ada konsekuensi. Kita belajar nilai-nilai. Restitusi itu di mana kita mengajak anak untuk merefleksikan apa sih yang sudah dilakukan tadi, kesalahannya yang mana. Lalu kita menguatkan anak itu agar bisa berubah dengan memplaningkan apa yang harus dilakukan lebih baik lagi ke depan. I got the point. Iya. Karena anak itu sendiri pun jangan-jangan belum tahu kesalahannya di mana. Sehingga kita kalaupun akhirnya memberikan satu katakanlah ada konsekuensi yang memberatkan, yang ada malah rejection dari dia. Kenapa saya dihukum? Kenapa saya malah mendapatkan hal ini? Ternyata dia belum tahu bahwa kesalahan di mana. Ini yang saya pelajari betul dari Bu Justin. Oh iya, anak itu dan harus juga tahu juga. Konsekuensinya harus berhubungan ya. Harus berhubungan. Misalnya dia memecahkan gelas. Misalnya. Nah, kan konsekuensinya misalnya yang bersihin. Kenapa? Harus dibersihin karena ini bahaya, bisa melukai orang lain. Betul. Kemudian kita tanyakan lagi apa yang bisa dilakukan lebih baik ke depannya. Oh, naruh gelasnya harus lebih di tengah. Atau saya kalau berjalan nggak buru-buru sehingga nggak menjatuhkan gelas itu. Oke, ini ada
Pak Handoko, konsekuensi. Selamat pagi Pak Handoko. Lebih baik sampai dewasa. Iya. Oke, kalau konsekuensi yang kita bisa pilihkan itu bisa membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya, tentunya sampai ke depannya dia bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, begitu ya, Paman Gary? Iya, mudah-mudahan. Karena memang sekali lagi yang berpengaruh di sini Bu, tetap ada satu faktor yang di luar. Uncontrollable factor itu adalah kontrol lingkungan. Jadi orang tua, sekolah, ada lagi nih nanti lingkungan teman, pergaulan, media. Ini yang uncontrollable factors yang kadang-kadang justru bisa membelokkan atau mengganggu. Disitulah orang tua atau guru berperan betul untuk bisa memberikan hal yang baik supaya anak-anak pun punya shield, punya pelindung diri untuk tidak termotivasi dari hal-hal yang kurang baik. Oke, ini Bu Angel lagi. Jadi anak terlibat untuk figuring out which one is right, which one is needed to be improved ya. Jadi mandiri juga. Iya. Memang keterlibatan ya, Paman Gary. Iya, keterlibatan. Di zaman dulu istilahnya kan kalau para orang tua kita mungkin belum memahami parenting yang bagus sehingga akhirnya ya udah disuruh-suruh gitu ya. Iya. Kan kita. Nah, ini kan di zaman sekarang kita sudah bisa belajar parenting dengan lebih baik. Iya. Yang saya terapkan ke anak-anak saya adalah melibatkan anak-anak untuk setiap keputusan tindakan yang mereka akan lakukan. Betul. Ya, sehingga mereka bisa merasa memiliki. Saya pengen berprestasi yang mana sih? Bukan karena kita yang mau. Karena kalau kita yang mau jadinya adalah obsesi. Begitu kan, Paman Gary? Exactly, that's a good conclusion. Tapi betul itu Bu, karena kita mesti bisa betul-betul motivasi versus obsesi ini mana yang menjadi hal yang harus dibalancekan. Obsesi apakah itu jelek? Tidak juga. Baik, tapi diarahkan untuk hal yang positif. Orang tua punya dreams tentang anaknya, apakah itu salah? Boleh, tentu saja. Kan nggak mungkin orang tua yang mengatakan, terserahlah anak saya mau jadi apalah. Harapannya pasti semua orang pasti baik. Ya. Pasti. Nah, that's good obsession. Nggak apa-apa juga. Itu menjadi hal yang, tapi diarahkan. Jadi dia bukan yang terserah nanti dia mau jadi apa. Bukan begitu namanya. Iya. Nah, tadi kan sudah ngobrolin tentang kebiasaan, kemudian tentang pujian bagaimana yang bagus. Terus apalagi nih Paman Gary? Ya. Keterlibatan. Kemudian, kalau kata orang kalau ingin sukses kan kita harus punya target ya. Ya. Nah, itu targetnya gimana? Apa yang perlu kita lakukan untuk membuat anak berprestasi? Kalau target mungkin ini adalah hal yang memang hanya diketahui oleh orang dewasa Bu ya. Karena anak buat target juga mungkin kalau dibuat prediction dia masih terlalu ngambang, masih terlalu abu-abu. Kalau target misalnya kamu di tahun 2026 nanti harus udah begini ya gitu. Buat anak-anak tuh kayak sesuatu yang sulit untuk difahami. Tapi lebih baik anak-anak itu justru titik beratnya pada prosesnya. Biarkan target ini ada dan dilibatkan. Terus dilibatkan sehingga pelan-pelan dalam proses seleksi untuk menentukan targetnya, nanti anak itu sendiri akan menentukan. Target itu nanti akan ditentukan oleh mereka sendiri. This is what I'm going to be. Karena saya sudah mendapatkan clue istilahnya dari ini yang membuat passion saya. Kalau dipaksa di drive terus itu obsesi dan namanya dari orang tuanya, dan ini bisa menimbulkan istilah Bu Justin tadi konflik nanti di diri anak gitu. Jadi kalau tadi obsesi itu kan cuma dari orang tua ke anak ya. Kalau kita melibatkan dan kita melakukan tadi menanamkan kebiasaan dulu, menyerang mereka dengan pujian, lalu kemudian melibatkan anak dalam menentukan target-targetnya, tentunya itu akan berubah dari obsesi menjadi motivasi mereka juga. Menjadi motivasi. Ingin berprestasi. Begitu Paman Gary ya. Begitu Bu Justin. Wah hebat. Luar biasa. Kalau Paman Gary prestasi di bidang tadi kan pendongeng, kemudian presenter, kemudian main film juga. Iya, terima kasih Bu. Semua di art. Untuk mengembangkan prestasi di main film itu belajarnya bagaimana ini? Ya, nah ada hal lain lagi yang kemudian menjadi salah satu pegangan hidup saya adalah kita tidak boleh berhenti belajar. Walaupun usia bertambah bukan berarti
pelajaran akademik sekolah sudah selesai, bukan berarti kita berhenti belajar. Kesadaran ini atau mindful knowledge ini, bahwa setiap every time, every day, every week, every moment itu adalah proses belajar. Itu yang saya dapatkan. Sehingga pada saat saya misalnya mendapatkan tawaran main film, saya belajar sama sutradaranya misalnya. Saya mesti gimana? Saya belajar dengan teman-teman acting saya yang lain, walaupun mungkin usia jauh di bawah saya mesti gimana nanti supaya dapat peran ini menjadi enak dilihatnya gitu. Itu tentunya satu hal yang menjadi satu prinsip hidup saya, bahwa proses belajar ini ada kapanpun terus sampai nanti akhir kita, Bu. Iya, berarti never stop learning. Never ending story. Yes. Learners. Lifelong learner. I agree. Ada komentar menarik dari Ibu Dimitri. Nah, ini kesalahan kebanyakan orang tua ke anak. Pokoknya harus bisa begini, harus bisa begitu, tanpa jelaskan maksud ke anak-anak target tersebut. Memang ya, kalau obsesi itu dari orang tua dan anak di-push terus, akhirnya merusak rasa percaya diri mereka juga. Dan akhirnya mereka menjadi nggak punya self-confidence, nggak punya self-esteem. Dan mereka jadi bergantung pada orang tua, approval orang tua terus. Dan kadang yang paling parahnya itu katanya bisa memicu depresi. Right. Depresi ini mungkin tidak akan kelihatan sekarang, Bu, tapi nanti pada saatnya itu akan menjadi bom waktu yang meledak apabila anak-anak sudah dewasa, mereka ada di kehidupan sosial, entah dengan pasangan hidup, entah dengan lingkungan sosial, lingkungan kerja. Itu nanti tergambarkan tuh pada saat dewasa, apa yang tertanamkan secara alam bawah sadar pada saat masih anak-anak. Pasti itu. Itu menjadi hal yang pasti akan muncul. Oke, ini tinggal 4 menit lagi loh, Pak Mandi. Oh my God, please don't stop. Oke. Kita nanti lanjutkan lagi di bulan depan dengan topik-topik yang berbeda. Nah, apabila ada topik yang ingin dibicarakan para smart parents dan para peserta IG Live saya, silakan menuliskan DM saya atau nulis di komen. Nah, ini dari Ibu Maria. Jadi orang tua itu memang harus lifelong learners juga ya. Setiap tahapan usia pasti ada baru. Benar banget. Kan ya, Paman Gary? Betul. Oke, kita harus summarize-kan nih apa pembicaraan kita tadi. Silakan, Bu. Kalau tentang prestasi, motivasi atau obsesi, itu kita melihat dulu nih. Anak-anak kita perlu kita motivasi dengan melihat orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua tadi seperti ayahnya Paman Gary ya, melihat figur orang tua, dan juga kita harus berikan juga habit-habit yang bagus sehingga mereka bisa dari kecil sudah kita dukung, kita support untuk melakukan habits yang tadi saya sebutkan, kami sebutkan ya Paman Gary ya. Tadi kita bilang tentang healthy habits, lifelong learner habits, sharing habits ya. Kemudian juga kita harus berikan reward ya, dengan bentuk seperti pujian atau juga dengan barang yang bisa kita berikan, meskipun kita harus ingat ya, bukan hanya barangnya yang kita berikan tapi juga sincerity atau. Tapi kalau dikasih sepeda kita juga seneng kan, Bu ya? Iya, tergantung apa yang dibutuhkan ya. Kemudian kita harus mengeksplorasi keinginan atau yang jadi passion anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kata Paman Gary tadi bisa berubah-ubah ya. Kemudian yang saya suka dari tadi obrolan Paman Gary tadi tentang kita harus seleksi, bagus-bagus menyeleksi mana yang jadi primary-nya. Dan kita juga harus hargai, menghargai itu harus spesifik, dan kita juga harus latih anak-anak kita untuk terlibat sehingga mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan dan lakukan. Oke, apa lagi yang ditambahkan ini Paman Gary? Satu lagi yang tambahkan adalah tadi yang sudah sempat dituliskan dan juga sempat kita mention sama-sama, ora et labora. Apapun yang kita lakukan, ini juga adalah dengan petunjuk Tuhan. Lakukanlah dengan doa dan juga dengan harapan yang baik. Kalau memang nanti apa yang dilakukan ini baik, Tuhan pasti berkenan juga memberikan masa depan yang baik buat anak-anak. Saya percaya itu. Karena kesempatan yang datang kepada saya pun ini bukan sesuatu yang saya bentuk secara mandiri dan sendiri, tapi adalah kesempatan yang diberikan dari Tuhan. Dan itu luar biasa. Jadi libatkan Tuhan juga dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Oke. Kalau kita bisa singkat tadi bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk membuat anak berprestasi, satu adalah menanam. Ini seperti pohon ya, harus
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua adalah harus kita juga sirami dengan pujian-pujian. Lalu kita harus tumbuhkan semangat agar bisa mencapai target yang kita tetapkan. Lalu kita tuai prestasinya. Begitu ya Paman Gary? Betul. Ya? Hebat Bu Justin. Wah, saya senang banget dengan tadi ora et laboranya. Ya. Bekerja sambil berdoa. Kita serahkan sama yang di atas. Oke, Pasti. kita harus tutup sesi kita pagi ini ya Paman Gary. I'm so happy to meet you. Nice to talk to you, Bu Justin. Salam buat semua smart parents juga yang udah bergabung ya. Sampai ketemu lagi. Ajak saya lagi, Bu Justin, ajak saya lagi ya. Ya, oke. Oke. Sampai ketemu, Bu Justin. Bye. Bye. Thank you.